Terima kasih sebelumnya Bapak Dr. Firman sudah hadir di tengah-tengah kita, tepatnya di Library and Knowledge Center Institut Teknologi dan Bisnis Nasional Indonesia. Oke, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sekarang masih sibuk ya Pak? Ya, kalau di Nobel kan sibuk-sibuk terus lah. Sibuk terus ya. Ya. Nah, di sini kita akan tanya-tanya langsung terkait dari aktivitas Bapak, awal karir Bapak sampai dengan tentang kita akan berbicara tentang kurikulum sendiri. Nah, Oke, jadi saya mulai jadi dosen ya? Ya. Iya. Kemarin tanggal 8 Agustus saya sudah 20 tahun jadi dosen tetap ya. Jadi kalau di kementerian itu saya terdaftar dari 2002 ya, 2002. Kemudian saya awali dari dosen yayasan ya. Dari dosen tetap yayasan di salah satu kampus ya dulu. Kemudian pada tahun 2005 ya saya terangkat jadi CPNS dosen ya pada Kopertis wilayah 9 ya, dulu Kopertis namanya, bukan LLDikti ya. Kalau sekarang kan sudah LLDikti. Kemudian tahun 2006 kan otomatis jadi ASN ya. Kemudian saya ditempatkan di salah satu kampus ya yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian tahun 2014 ya saya diajak oleh Pak Ketua Setia Nobel waktu itu, Pak Dr. Masur Rasak, untuk bergabung di Setia Nobel ya. Kemudian tahun 2014 juga ya saya diangkat jadi ketua jurusan manajemen ya. Kemudian tahun 2016 saya diangkat jadi wakil ketua 1 bidang akademik Setia Nobel. Kemudian tahun 2021 pada saat Nobel berubah status dari sekolah tinggi menjadi institut, saya diangkat kembali menjadi wakil rektor 1 bidang akademik. Ya saya kira itu perjalanan singkatnya ya. Kalau panjangnya kan tentu tidak selesai kalau diceritakan ya, saya kira itu ya. Ya tentu saya mengalami banyak masa ya jadi dosen. Karena saya jadi dosen, sebenarnya saya sudah jadi instruktur di laboratorium sejak tahun 1997. Ya, tentu pada zaman itu internet belum familiar ya, teknologi informasi belum familiar. Dan saya mengajar di satu tempat yang perguruan tinggi komputer ya. Sehingga tentu kita mengalami banyak kendala ya, utamanya media pembelajaran ya. Kemudian misalnya kalau mau ke perpustakaan ya, perpustakaan kita harus ke kampus lain ya. Kalau sekarang kan kita bisa perpustakaan digital ya. Kita sudah banyak perpustakaan, sudah banyak bahan bacaan di internet. Kalau dulu rujukan-rujukan itu kita cari secara manual, bahkan yang lama juga kita pakai. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan sekarang, ya saya kira sekarang harusnya mahasiswa lebih mudah belajarnya karena di mana-mana medianya banyak ya. Bisa lewat internet ya, bisa lewat perpustakaan, dan saya kira banyak tempat lain yang bisa ditempati untuk belajar. Nah, masalahnya adalah ya, kalau dulu mahasiswa zaman dulu tuh ya mungkin dari sisi kalau saya bisa katakan tanda petik attitudes-nya ya lebih baik lah ya. Iya. Ya, tetapi kalau sekarang mahasiswa, bukan saya katakan mahasiswa sekarang attitude-nya tidak baik. Ya mungkin memang begitulah perilaku generasi Z saat ini ya.
dan tentunya saya sebagai dosen harus bisa menyesuaikan diri. Karena kapan tidak, ya mahasiswa tentu tidak bisa dihadapi. Ya. Jadi sebagai dosen saya harus bisa merubah diri, ya, yang dulunya mungkin masih cara-cara lama, ya sekarang kita pakai cara-cara baru yang tentu diinginkan oleh generasi Z saat ini. Dalam hal ini mahasiswa. Ya. Jadi itu tadi masuk dari pandangan Bapak ya tentang perubahan mahasiswa di Nobel seiring berkembangnya zaman. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Nobel ini sesungguhnya sudah melakukan itu, ya. Sejak Nobel didirikan, sesungguhnya apa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sudah diterapkan oleh Nobel. Misalnya di Nobel ada kuliah praktisi, ya, ada kuliah sit-in, ya, dan itu sudah dilakukan. Kita sit-in di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Misalnya pernah kita di UGM, ya, pernah di UI, ya, pernah di Brawijaya. Ya. Jadi sesungguhnya Merdeka Belajar itu sudah kita lakukan meskipun kementerian waktu itu belum melakukannya. Nah, sekarang ini bagaimana dengan Nobel setelah adanya program kementerian masalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Tentu kita sudah siap. Kenapa? Karena kita sesungguhnya sudah mengaplikasikan, ya. Saat ini mahasiswa kita banyak masuk ke klaster kewirausahaan, ya. Kemudian magang, ya, magang industri. Nah, meskipun peminatnya masih minim, ya. Ini juga karena ini adalah sesuatu program yang baru yang tentu belum familiar bagi mahasiswa, ya. Tapi saya yakin ke depan ini kalau mahasiswa sudah memahami apa maksudnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, saya yakin mereka itu sesungguhnya lebih cocok sebenarnya ketika masuk di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Baik. Ya, sebelum saya jawab itu, Nobel ini sebenarnya sudah melakukan revisi kurikulum lagi baru-baru, ya. Ini kita akan melakukan pengesahan namanya kurikulum berbasis OB, ya. Kurikulum berbasis OB. Kurikulum ini basisnya adalah outcome, ya. Ya. Jadi bagaimana hasilnya, ya. Bukan lagi bagaimana prosesnya, ya. Jadi mau jadi apa mahasiswanya nanti setelah selesai, kan gitu, ya. Sehingga arahnya kita itu ke depan adalah bagaimana mahasiswa kita itu bukan sekedar sarjana saja, tetapi sarjana yang bisa memiliki beberapa kompetensi. Dan saya kira ini seiring dengan visi misinya Nobel selama ini dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ya, karena visinya Nobel kan Nobel itu sudah membuat aturan sudah lama sesungguhnya. Sebelum saya jadi wakil ketua 1 setia Nobel itu sudah ada aturannya, tapi nanti penerapannya ketika saya wakil ketua 1, ya, tahun 2018, bahwa mahasiswa itu tidak bisa selesai kalau tidak memiliki badan usaha. Nah, tetapi untuk saat ini bukan cuma memiliki badan usaha, tetapi kita akan mengarahkan mahasiswa untuk bisa bisnisnya itu berproses dan bisa profit, ya, bisa profit. Harapannya kita mahasiswa Nobel itu bukan menjadi pencari kerja, tetapi mereka menjadi pencipta lapangan kerja. Karena kita tahu bahwa pengangguran sarjana di Indonesia setiap tahun begitu banyak, ya, dan kita tidak ingin menjadi bagian dari itu, ya. Justru kita ingin menjadi solusinya. Nah, terkait dengan 5.0 itu saya kira kita juga ini sudah siap dengan itu, ya. Selama ini kita punya aplikasi hampir semua, utamanya di sistem informasi akademik itu sudah seperti itu, ya. Karena kan di 5.0 itu inginnya bahwa teknologi itu digunakan untuk bisa menciptakan nilai. Ya, tentu dalam hal ini karena kita lebih ke jasa,
maka nilai-nilai yang kita hasilkan itu adalah nilai pelayanan. Misalnya mahasiswa tidak harus ke kampus ya untuk mengurus KRS misalnya ya, sudah bisa KRS online. Untuk mengecek nilainya yang tidak harus ke kampus. Untuk membayar tidak harus ke kampus. Bahkan belajar pun sebenarnya tidak harus ke kampus karena kita juga memiliki LMS yang kita bangun sendiri. Nah, sekarang ini lagi kita ingin terapkan juga misalnya kalau mengurus ijazah. Jadi mahasiswa itu tidak harus ke kampus kalau ingin mengurus ijazah. Iya. Tanda tangan dosen ya tidak harus ke kampus. Ya tidak harus ke kampus, lewat aplikasi cukup. Bimbingan skripsi tesis ya tidak harus ke kampus. Di aplikasi kita itu sudah ada ya. Semua itu sudah ada. Iya. Seperti itu kira-kira ya. Ya saya kira tagline itu sebenarnya menurut saya hanya pengembangan dari tagline sebelumnya, School of Business. Jadi kalau sekarang dirubah jadi Home for Entrepreneur, saya kira memang itu lebih tepat. Karena kita ini mahasiswa Nobel bukan lagi menjadi sekolah saja, tetapi memang sudah banyak pengusaha di dalamnya. Ya, mahasiswa kita sudah jadi pengusaha sesungguhnya. Ya, iya. Sehingga tagline itu saya kira sangat pas. Ya. Menurut saya tidak pernah sesuai ya. Iya. Karena kita selalu berharap ya lebih ya. Kalau sudah sampai di sini seperti teorinya Maslow saya kira ya. Teori kebutuhan yang manusia tidak ada puasnya. Ya, tentu Nobel juga ini tidak pernah merasa diri bahwa kita sudah bagus. Ya, selalu kita melakukan inovasi ya. Kita melakukan kreasi. Ya, saya kira Pak Rektor punya visi yang luar biasa dan tentu saya sebagai Wakil Rektor 1 sangat mendukung itu ya. Ya, harapannya saya bisa diterapkan secara penuh ya. Seluruh unsur yang ada di kampus ini mendukung itu ya. Mulai dari dosen, mahasiswa, pengelola ya. Dan saya kira semuanya ya. Ya, karena kebersamaanlah yang membuat Nobel selama ini semakin maju ya. Harapan saya ya mahasiswa Nobel segala fasilitas sudah ada di Nobel ya. Pengelola siap setiap saat untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Dosen juga demikian. Bahkan kalau dosen biasa saya tekankan bahwa dosen itu harus ada unsur pelayanan. Dan saya kira itulah bedanya Nobel dengan perguruan tinggi lain ya. Bahwa dosen itu ya begitu takutnya mahasiswa terhadap sosok dosen. Padahal seharusnya dosen itu harusnya menjadi orang tua yang menyayangi anaknya ya. Menyayangi mahasiswanya supaya anaknya itu bisa maju begitu ya. Iya. Betul-betul ketika dia masuk di Nobel, setelah keluar dari Nobel itu dia memiliki sesuatu yang bisa mereka banggakan. Bukan cuma sebagai sarjana yang memiliki indeks prestasi, tetapi dia memiliki kemampuan lebih daripada sarjana yang lain. Ya, itu. Ya. Terima kasih Pak Firman sudah hadir di sini.